Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kurabakaya shandara la bayara la bayara la bayara la bara la bara la bara la Kurabakara bara 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 Tuhan Yesus. Kurabashandara bakara la bara la bara la. Kami bersyukur sebab Roh Kuduslah yang menopang gerejamu. Karena Roh Kuduslah yang menopang setiap umatmu di tempat ini. Kami percaya badai persoalan dalam kehidupan dalam bentuk apapun tidak akan sanggup menggoyahkan, menggoncangkan umatmu. Sebab Roh Kudus memberikan kekuatan. Dan seperti kata firman-Mu ya Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kekuatan daripada Roh-Mu. Itu sebabnya kami bersyukur semua kami, jemaat GBI Intermark BSD ini. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan pengurapan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Di mana Roh Kudus dalam kehidupan kami menyatakan kasih dan kuasanya secara luar biasa. Terima kasih Bapa Surgawi. Pakai semua kami dengan urapan dan api Pentakosta. Supaya kami bergerak menjangkau jiwa-jiwa. Mulai dari tempat ini sampai seluruh marketplace. Seluruh dunia usaha, dunia bisnis, dunia pendidikan dilawat oleh Tuhan Yesus melalui kami semua. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Selamat pagi menjelang siang. Shalom. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Dahsyat sekali, makin siang makin hot ini Pak Purba, Pak Stefan ya. Makin siang bukan makin panas cuacanya, tetapi makin hot pujian penyembahannya. Haleluya ya. Makin bergairah, makin on fire, dan kita merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang dahsyat melawat kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan Pak Gembala dan seluruh tim kepemimpinan sehingga saya bisa diberikan kesempatan melayani pada hari ini ibadah raya yang pertama dan ibadah raya yang kedua ini. Perkenalkan, nama saya Doni Lubianto dan saya melayani bersama dengan Pak Purba di Badan Pengurus Daerah Gereja Bethel Indonesia. Beliau sebagai yang punya uang, saya yang punya mesin ketik. Haleluya. Jadi semua urusan surat menyurat urusan saya. Tapi kalau urusan uang dan aset, harta urusannya Pak Purba. Saudara ya, luar biasa. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada ibadah yang kedua kali ini, saya ditaruh Tuhan membawakan sebuah tema yang berjudul The Spirit of Pentecost at Marketplace. Saya ulangi, The Spirit of Pentecost at Marketplace. Nah kalau kita bicara Spirit of Pentecost, ini berbicara dua hal. Yang pertama roh daripada Pentakosta itu sendiri. Tetapi yang kedua juga adalah bicara tentang semangat daripada Pentakosta itu sendiri. Ya. Jadi the Spirit of Pentecost, roh dan semangat Pentakosta di dalam dunia usaha, di dalam dunia bisnis. Saya sangat percaya sekali sebagian besar Bapak Ibu di sini tentu bukan full timers gereja kan. Bapak Ibu di sini adalah para orang-orang hamba-hamba Tuhan yang dipakai di dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha, dalam dunia pendidikan di marketplace. Dan saya berdoa dari tempat ini, dari gereja ini, di mana Bapak Ibu diurapi dengan Roh Kudus yang dahsyat, engkau akan bergerak ke marketplace menjadi dampak yang luar biasa. Haleluya. Nah, bulan Juni ini memang bulan yang spesial Bapak Ibu. Kenapa? Karena bulan Juni ini kita merayakan yang disebut dengan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Itu sebabnya tanggal 5 Juni yang lalu kita merayakan yang disebut sebagai Pentecost Sunday atau hari Minggu Pentakosta 5 Juni.
Ya, kenapa? Karena hari Pentakosta selalu jatuh pada hari Minggu. Itu sebabnya disebut sebagai Pentecost Sunday. Dan tanggal 5 Juni saya percaya di semua gereja di seluruh dunia merayakan hari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dan juga sebagai hari daripada ulang tahun gereja. Karena gereja lahir ketika Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa. Dan dahsyatnya sebagaimana tradisi Bapak Ibu. Biasanya 10 hari sebelum Pentecost Sunday itu gereja-gereja mulai mengadakan pertemuan-pertemuan doa. Selama 10 hari mereka kusuk, mereka masuk dalam pujian, penyembahan. Mereka menanti-nantikan Tuhan. Mereka menyambut datangnya Roh Kudus yang luar biasa. Dan saya percaya hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita bukan saja telah melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat. Tetapi kita sedang melihat satu era di mana sekali lagi Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya jauh lebih dahsyat lagi. Ada gerakan gelombang yang terakhir. Gelombang yang baru ini akan melanda seluruh dunia dan termasuk di marketplace. Saya berdoa, saya rindu supaya kita semua pada hari ini menangkap pesan Tuhan ini dengan baik. Supaya kita sungguh-sungguh menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan melalui kehidupan kita di marketplace Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara tentang the spirit of Pentecost at marketplace, maka yang pertama tentu kita berbicara tentang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di marketplace. Saya ulangi ya. Kalau kita bicara the spirit of Pentecost at marketplace, itu berarti yang pertama kita sedang berbicara tentang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di marketplace. Kalau kita melihat janji Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 17 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Kalau kita memperhatikan janji pencurahan Roh Kudus ini Bapak Ibu. Kita akan melihat di sini bahwa pencurahan Roh Kudus tidak dibatasi oleh kelompok usia. Tidak dibatasi. Karena dikatakan bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya. Ke atas siapa? Ke atas semua manusia. Orang-orang tua. Kemudian anak-anak mereka akan dilawat. Mereka akan penuh dengan Roh Kudus. Jadi pencurahan Roh Kudus itu tidak dibatasi oleh kelompok manusia dan kelompok usia. Artinya di dalam perjanjian baru ini kita semua yang percaya kepada Yesus, kita bisa menerima pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa pencurahan Roh Kudus tidak dibatasi tempat. Amin, saudara. Jadi bukan hanya terjadi di gereja, bukan saudara. Kadang kita berpikir, oh pencurahan Roh Kudus sesuatu yang bersifat rohani pasti terjadi hanya di gereja. No. Pencurahan Roh Kudus terjadi pada gereja, tetapi bukan gereja sebagai gedung, melainkan gereja sebagai organisme, yaitu semua orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan, masuk dalam terangnya yang ajaib, dibaptis Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Amin, saudara. Jadi pencurahan Roh Kudus tidak dibatasi hanya di dalam gereja. Dan kalau kita melihat di gereja kita masing-masing, di gereja ini, di gereja saya, di gereja yang lain, kita berdoa setiap hari. Kita merindukan lawatan pencurahan Roh Kudus. Itu yang kami terus lakukan Bapak Ibu. Itu yang terus gereja-gereja lakukan. Kita berdoa, kita ingin melihat pencurahan Roh Kudus yang terbesar, yang terakhir, yang terdahsyat terjadi
Dimulai dari Indonesia, terus melanda ke bangsa-bangsa, sampai ke Amerika, sampai ke Eropa, dan kembali ke Yerusalem. Kita punya kerinduan supaya Roh Kudus dicurahkan. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita punya kerinduan yang sama supaya Roh Kudus juga dicurahkan di tempat di mana kita bekerja, dicurahkan di tempat di mana kita berbisnis, dicurahkan di tempat di mana kita sekolah, dicurahkan di tempat di mana kita kuliah, di mana kita berdagang, saudara. Ini mungkin menjadi satu paradigma baru buat kita, Bapak Ibu. Kita berdoa supaya pencurahan Roh Kudus bukan hanya terjadi di gereja. Kalau di gereja sudah biasa. Hari Minggu Anda melihat orang dilawat Roh Kudus, sesuatu yang umum, memang sudah seharusnya terjadi. Kalau di gereja orang gak dilawat Roh Kudus, itu baru sesuatu yang aneh, saudara. Tetapi kalau di gereja orang datang beribadah, dilawat Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh, ngalami manifestasi kuasa Roh Kudus, itu sesuatu yang memang sewajarnya. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal yang demikian bukan hanya terjadi di dalam gereja, tetapi ke depan ini saya berdoa dan saya percaya ini kerinduan kita semua, bahwa ini akan terjadi di marketplace. Amin, saudara. Di kantor-kantor, di mall-mall, di pusat-pusat perbelanjaan, orang akan mengalami lawatan Roh Kudus yang dahsyat. Saya pribadi, saudara, saya punya mimpi, saya punya satu visi. Kalau biasanya orang ketemu di mall, kemudian Pak Doni saya punya persoalan tolong doakan saya. Langsung tak doain di mall itu, saudara, gak peduli. Sini-sini kita minggir, kita berdoa dulu ya. Enggak, oh ya nanti di rumah saya berdoa. Enggak, saudara, ayo kita berdoa di sini ya. Enggak apa-apa kita doain di situ. Artinya apa? Itu hal yang biasa. Doa punya masalah, pergumulan. Doa bahkan mungkin mau bertobat, oke. Tapi saya percaya ke depan ini, di mall-mall, di pusat perbelanjaan, di kantor-kantor, orang bukan hanya minta didoakan karena dia punya persoalan, tapi mereka minta didoakan supaya penuh Roh Kudus, supaya dilawat Roh Kudus. Amin, saudara. Itu kerinduan kita yang luar biasa. Kalau pencurahan Roh Kudus ini terjadi dengan dahsyat di marketplace, saya percaya ada banyak hal di luar jangkauan pikiran kita yang dahsyat akan terjadi. Paling tidak Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana 7 gunung, 7 mountains, ya, 7 spears, 7 pengaruh itu akan menjadi dampak yang luar biasa. Ada yang disebut dengan art, business, church, development for the poor, education, family, government. Ini 7 pilar, ini 7 spears, 7 pengaruh, ini 7 gunung transformasi Bapak Ibu. Kalau 7 gunung ini ngalami lawatan Tuhan, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, wow, kita akan melihat transformasi sungguh terjadi, saudara. Dunia seni kita, dunia hiburan kita, bukan lagi diwarnai oleh sesuatu yang berbau seronok, yang berbau pornografi, tetapi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dunia bisnis akan diwarnai dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang luar biasa. Family akan bergerak dan bertindak, akan tumbuh dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Tidak ada lagi perpecahan, perselingkuhan dan lain-lain, tetapi semuanya mengalami lawatan kasih yang luar biasa. Dalam dunia pendidikan, wah semuanya akan dipengaruhi kalau apa? Kalau Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa. Amin, saudara. Kalau Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat. Saya percaya setiap kita yang hadir di sini, masing-masing kita mewakili one of the 7 mountain. Satu daripada gunung ini. Ada yang dalam dunia bisnis, ada yang dalam dunia art, seni. Ada yang dalam dunia pendidikan seperti saya juga misalnya. Dalam dunia church, gereja juga. Ada dalam government di pemerintahan. Mungkin ada Bapak Ibu yang ASN atau Bapak Ibu yang merupakan abdi negara. Masing-masing kita mewakili satu daripada 7 gunung ini. Kalau kita membawa
pencurahan Roh Kudus, api Roh Kudus yang dahsyat ke marketplace, kita akan melihat lawatan Tuhan akan sangat dahsyat, akan sangat luar biasa. Amin, saudara. Dan saya berdoa supaya sebagai orang Pentakosta, kita ini orang Pentakosta, saudara. Kita orang yang dipenuhi Roh Kudus, kita orang yang dibaptis Roh Kudus, kita harus buat perbedaan. Yang setuju katakan amin. Supaya ada perbedaan orang yang penuh dengan Roh Kudus dengan yang tidak penuh Roh Kudus. Kenapa? Karena ada kuasa yang dahsyat menyertai kita, saudara. Kemudian yang kedua, the spirit of Pentecost at Marketplace. Ini berbicara tentang apa sih? Penerapan spiritualitas Pentakosta di Marketplace. Jadi tadi yang pertama, the spirit of Pentecost itu bicara pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di Marketplace. Nah yang kedua, the spirit of Pentecost ini berbicara tentang penerapan spiritualitas Pentakosta di Marketplace. Apa itu spiritualitas? Spiritualitas itu adalah pengalaman hidup. Kehidupan kita sehari-hari bersama dengan Tuhan. Jadi waktu Bapak Ibu mulai bangun tidur, kemudian mencari wajah Tuhan, berdoa memuji menyembah Tuhan, membaca Alkitab, hidup sesuai dengan firman, minta tuntunan Roh Kudus, bergantung hidup kepada Tuhan, itulah yang disebut dengan spiritualitas. Jadi pengalaman kehidupan keseharian kita bersama dengan Tuhan. Dan inilah yang harus kita terapkan di dalam marketplace, saudara. Sebagai orang Pentakosta, sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus, kita harus menerapkan spiritualitas. Kita harus menerapkan nilai-nilai dan prinsip hidup Pentakosta. Di mana? Di marketplace. Tempat kita berbisnis, tempat kita berdagang, tempat kita berusaha, tempat kita melayani, tempat kita mengajar, tempat kita belajar. Harus diterapkan di situ. Kalau kita melihat spiritualitas Pentakosta itu seperti apa sih? Orang Pentakosta itu punya hidup di dalam otoritas ilahi, saudara. Wow, ini yang luar biasa kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin, saudara. Bahkan Yoel pasal yang kedua, Kisah Rasul pasal yang kedua dan seterusnya menyampaikan kepada kita. Bagaimana ada kuasa, ada nubuatan, ada penglihatan, ada mimpi, ada mujizat dalam setiap hidup orang-orang Pentakosta. Bapak Ibu, satu yang Tuhan taruhkan di hati. Seringkali kita sudah mulai terkikis spiritualitas Pentakosta kita. Di dalam berbisnis kita lebih mengandalkan analisa bisnis kita. Kita lebih mengandalkan pengalaman kita dalam berbisnis. Oh, saya punya pengalaman sekian tahun. Saya punya analisa begini-begini sangat tajam, sangat baik. Kita mengandalkan keterampilan kita, kehebatan kita, koneksi kita dalam berusaha. Tapi kita lupa sebagai orang Pentakosta, kita punya otoritas, kuasa di dalam kehidupan kita. Coba kita renungkan, berapa banyak dari kita yang masih sadar sebetulnya dalam kita berbisnis, dalam kita berdagang, dalam kita berusaha, sebetulnya Tuhan bisa menyatakan mujizat, penglihatan, pesan Tuhan yang khusus kepada kita secara spiritual. Kita melupakan itu, saudara. Kita berpikir, yang begini-begini mah rohani, ini mah di gereja. Di dunia bisnis mah gak kepake, siapa bilang, saudara. Kalau kita menerapkan spiritualitas Pentakosta, saya percaya di dalam kau berbisnis, Tuhan kasih penglihatan kepada saudara. Di dalam kau berdagang, Tuhan kasih pesan Tuhan yang khusus. Ada nubuatan dalam hidup saudara. Benar, ada tuntunan Roh Kudus yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dan mujizat itu
menjadi sesuatu yang umum, yang wajar kita alami dalam bisnis kita. Coba Bapak Ibu kumpul, sharing-sharing, masih nggak cerita, Pak di bisnis saya ngalami mujizat loh. Pak di bisnis saya ngalami mujizat loh. Masih nggak begitu saudara. Kalau dalam pertemanan dengan rekan bisnis kita nggak pernah lagi cerita ada mujizat dalam bisnis kita. Kita nggak cerita ada pertolongan Tuhan dalam usaha kita. Kita mungkin sudah kehilangan spiritualitas kita di dalam dunia usaha saudara. Tapi ketika engkau bertemu dengan rekan sekerjamu, dengan rekan bisnismu, dan kamu sharing, kamu antusias, kamu on fire, kamu cerita bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana penglihatan itu menuntun saudara, mengambil kebijakan yang tepat, bagaimana ada mujizat yang dahsyat Tuhan kerjakan. Wow, itu berarti engkau menerapkan spiritualitas Pentakosta di marketplace saudara. Saya percaya mujizat, penglihatan, nubuatan, kuasa Tuhan bisa dinyatakan di tempat di mana kita berusaha, di tempat di mana kita berbisnis. Yang mengerti katakan amin. Penerapan spiritualitas Pentakosta berbicara apa? Hidup yang dipimpin oleh Roh Allah, saudara. Kembali, Roh Kudus itu Allah itu sendiri. Roh Kudus itu bukan hanya menuntun kita untuk hal-hal yang sifatnya rohani semata. Kita banyak salah kaprah, kita banyak kemudian mengkerdilkan Roh Kudus. Kita hanya berpikir Roh Kudus itu areanya di gereja aja. Kalau ibadah nih, WL dipimpin Roh Kudus, betul. Kalau pengkhotbah tuh, khotbah dipimpin Roh Kudus, betul. Tapi kalau bisnismen Pak Doni dipimpin Roh Kudus, kayaknya bukan areanya. Ini yang salah saudara. Roh Kudus itu Allah. Amin saudara. Dia bertindak, dia bergerak, dia menuntun kita. Bukan hanya untuk hal-hal yang sifatnya rohani. Tetapi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dia menuntun kita. Dia menolong kita. Dia memberikan arahannya kepada kita. Itu sebabnya ayo kita praktekkan, kita terapkan prinsip hidup, nilai hidup, spiritualitas Pentakosta di marketplace. Waktu kita berusaha, bekerja, berdagang, melayani, minta tuntunan Roh Kudus dalam bisnis kita. Saya ingin memberikan sebuah kesaksian dari salah seorang mentor saya. Saya bilang mentor karena memang saya banyak belajar dari beliau. Pak Purba pasti tahu orangnya. Nanti juga akan kemari khotbah. Saat beliau menjabat sebagai direktur utama di sebuah perusahaan yang dipercayakan. Awalnya beliau pengen pensiun karena usianya sudah cukup sebagai direktur. Tetapi bisnis ownernya, pemilik perusahaan bilang, jangan kamu lanjut. Kamu jadi direktur utama di situ. Wah, tetapi perusahaan ini mengalami gangguan cash flow. Akibat apa? Tagihan macet, ya. Jadi banyak proyek-proyek yang belum sempat ditagih, sudah dikerjakan dan lain-lain. Sehingga tentu mengganggu atau nggak bisa mengerjakan proyek baru karena cash flow yang terganggu. Tapi apa yang beliau lakukan? Saya salut sekali. Mentor saya ini seorang Pentakostal klasik. Macam Pak Purba. Pentakostal klasik. Yang betul-betul mengandalkan Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus. Seorang direktur utama saudara. Bergerak di marketplace. Tapi seorang pendeta juga. Seorang Pentakosta klasik. Yang betul-betul menghidupi spiritualitas Pentakosta. Kalau beliau telepon cerita-cerita, aduh betapa saya bersyukur sekali. Dan beliau mengajak seluruh jajaran direksi untuk berdoa bersama-sama. Memperkatakan janji Tuhan. Bayangkan saudara. Nggak pernah ada kayaknya rapat direksi kayak begitu ya Pak Stephen ya. Kumpul, doa bersama, memperkatakan janji Tuhan. Memperkatakan firman. Di dalam dunia marketplace yang biasa ini nggak common, ini nggak umum saudara. Yang ada apa? Bahas analisa, bagaimana prospek bisnis ke depan. Bagaimana cara supaya tagihan lancar. Begitu saudara.
Tapi ini diajak kumpul direksi. Muji nyembah Tuhan. Dengerin firman Tuhan. Dan memperkatakan bahwa tahun ini akan berlipat ganda dalam nama Yesus. Wah, unik nih saudara. Situasi lagi begini. Proyek lagi susah. Tapi dikatakan bahwa mereka memperkatakan dengan iman. Bahwa keuntungan akan berlipat ganda. Dan betul Bapak Ibu. Artinya apa betul? Betul itu saya juga dikasih lihat buktinya. Pak Purba juga dikasih lihat buktinya sama beliau. Bagaimana perusahaannya. Secara proyek, jumlah proyeknya menurun ya Pak Purba ya. Secara omset menurun. Tetapi keuntungannya lipat kali ganda Bapak Ibu. Luar biasa. How come? Bagaimana bisa terjadi? Karena tuntunan Roh Kudus. Karena hikmat yang diberikan. Karena ada kuasa. Karena ada otoritas dalam diri kita sebagai orang percaya Bapak Ibu. Jadi ini kesaksian betul dan terjadi. Dan masih belum selesai. Artinya keuntungan sampai sekarang masih mantap. Sehingga beliau dipercayakan lagi. Ada satu anak perusahaan yang sudah lama gak kerja. Mandek, udah 6 bulan Bapak Ibu. Gak ada kerjaan, gak ada proyek sama sekali. Sang bisnis ownernya bilang, sekarang kamu pegang yang itu katanya. Ya udah dipegang sama beliau. Dan betul beliau melakukan hal yang sama Pak Stephen. Beliau ajak juga teman-teman pendeta datang untuk berdoa keliling di perusahaan itu. Duduk sama-sama direksi. Dan beliau memberikan arahan yang jelas. Pokoknya semua yang saya katakan, simak dan dengarkan baik-baik. Wah, diajak berdoa, diajak memuji Tuhan, diajak dengarkan firman Tuhan. Dan luar biasa, setelah itu sekarang ini proyeknya jalan terus Bapak Ibu. Mantap, kemarin juga mentor saya cerita bagaimana proyeknya dapat masuk proyek baru senilai 75 miliar. Wah, tadinya nggak kerja sama sekali. Kalau kita memperhatikan kesaksian ini Bapak Ibu, jelas sekali bahwa Roh Kudus memberikan tuntunan bukan hanya untuk hal-hal yang sifatnya rohani dalam kehidupan kita, tetapi semua aspek dalam kehidupan kita. Dalam bisnis saudara, pekerjaan saudara, rumah tanggamu, Roh Kudus sanggup memberikan tuntunan itu kepada kita. Amin saudara. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, the spirit of Pentecost. Ini berbicara tentang apa? Penuaian jiwa di marketplace. Penuaian jiwa. Artinya apa? Ada orang-orang yang bertobat. Ada orang-orang yang lahir baru. Ada pemberitaan Injil di situ. Ada jiwa-jiwa baru yang bertobat. Kalau kita melihat Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi. Pentakosta itu berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Artinya ada kuasa yang Tuhan berikan. Kuasa untuk apa? Menjadi saksi. Menuntaskan amanat agung. Tujuannya penuaian jiwa-jiwa. Saya berdoa, saya menggugah, saya menggerakkan Bapak Ibu. Jadilah motor-motor penggerak doa. Di kantor, di perusahaan, di tempat di mana Bapak Ibu berada. Kisah Rasul pasal 2 ayat 47 dikatakan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan kalau kita melihat Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus lalu memberitakan firman Allah dengan berani. Saya berdoa supaya Bapak Ibu digerakkan Tuhan menjadi motor penggerak untuk membangun persekutuan doa. Ada gerakan-gerakan doa di kantor, di tempat di mana Bapak Ibu berada, dan kau akan lihat penuaian jiwa yang luar biasa. Saya punya satu anak rohani, dia pindah-pindah tempat kerja. Tapi tujuannya bukan cari prospek yang lebih baik. Saya tanya, kenapa kamu pindah-pindah kerja? Nomor 1 dia bilang,
Dia pingin cari kesempatan di mana dia bisa membangun persekutuan doa di sana. Dan betul di tempat di mana dia bekerja ada persekutuan doa dibangun, saudara. Wow, luar biasa. Dan sekarang dia dipercaya juga ya. Satu company nih sama Pak Stephen sebetulnya di grup Lipo dia Pak ya. Dan dia dipercaya luar biasa, masih muda. Dan saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita bergerak secara demikian, dipakai Tuhan menjadi penggerak doa, saya percaya ada penuaian jiwa yang luar biasa. Kita harus sadar Tuhan tempatkan kita di marketplace bukan sekedar untuk memenuhi keperluan hidup kita saja. Bukan supaya kita bisa kerja, bisnis, dapat duit, no. Tetapi dimanapun Anda ditempatkan, Tuhan mau supaya engkau menuntaskan amanat agung. Yang mengerti katakan amin. Bilang kiri kanannya, dimanapun kamu bekerja, beritakan Injil dan muridkan jiwa-jiwa. Haleluya. Tuntaskan amanat agung, saudara. Dan kalau kita berdoa, saya percaya penuh Roh Kudus, maka tempat di mana Anda bekerja akan terjadi penuaian jiwa yang luar biasa. Saya minta izin sama Pak Purba sama Pak Stephen di sini. Saya nggak tahu apakah terbiasa di sini untuk Anda menerima pengutusan dari Tuhan, tetapi Tuhan taruh di hati saya Pak Purba hari ini. Bapak Ibu engkau yang bergerak di marketplace, saya merasakan ada gerakan Roh Allah yang kuat di sini sekarang, yang siap mengurapi Bapak Ibu, mengutus Bapak Ibu di marketplace. Saya berdoa nanti para pimpinan di sini akan berdoa buat Bapak Ibu. Mereka akan mengurapi engkau, akan merilis engkau di marketplace, supaya the spirit of Pentecost ini dalam bulan Juni ini di mana kita mengalami pencurahan Roh Kudus, bukan hanya berhenti sampai di gereja, tetapi terus sampai di tempat di mana engkau berusaha, tempat di mana engkau bekerja. Yang rindu, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Langsung Ref. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Mari jemaat saja katakan, curahkanlah. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Ada mujizat buat kami. Ada urapan Tuhan yang dahsyat buat kami. Haleluya, haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu engkau yang bergerak di marketplace, angkat tanganmu tinggi kepada Tuhan. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Mari kau yang angkat tangan, kau yang di marketplace, silakan maju ke depan. Ada penugasan, ada pengutusan Tuhan, saya percaya. Ada pengurapan Tuhan yang turun buat engkau. Mari saya undang Pak Purba, Pak Stephen maju ke depan. Saya undang Bapak Ibu kau yang angkat tangan, mari maju ke depan. Dan terima pengutusan itu dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Curahkanlah
Mari Bapak Ibu silakan. Yes. Jadi di haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Terus terjadi sekarang. Curahkanlah. Mari Bapak Ibu, engkau yang berbisnis, engkau yang berusaha, engkau yang bekerja, engkau yang berdagang, maju ke depan saudara. Terima urapan pagi ini, terima pengutusan pagi ini, supaya ada kuasa, ada mujizat. Haleluya. Yes. Yes. Haleluya. Mujizat terjadi di tempat. Oh, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Oralabaralabarala. Bapak Ibu yang di belakang, mari angkat dua tanganmu tinggi-tinggi. Kuasa, 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 kuasa otoritas Roh Kudus. Jesus, 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 Jesus. Oh Jesus, Lord. Berapa banyak Bapak Ibu engkau yang di belakang, engkau yang berkata, aku ingin lihat mujizat, aku ingin lihat pertolongan Tuhan dalam tempat usahaku, bisnisku, dagangku. Cukup angkat tanganmu tinggi di tempat di mana kamu berada. Yes, 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 yes. Korabasanda, saya undang Pak Stefan berdoa. Korabarabarabarabarabarabarabara. Koraba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 ra. Koranda rabaya 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 rabaya. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Semua umat-Mu yang bergerak di marketplace. Mereka yang berbisnis, mereka yang berdagang, mereka yang berusaha, mereka yang bekerja, penuhi dengan Roh Kudus. Mari terus angkat dua tanganmu. Pak Gembala akan berdoa melepaskan urapan itu kepada saudara. Uri di antara rabaya rabaya rabaya. Oh papa pakai rambamu ini di marketplace. Oh haleluya. Oh papa 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 papa. Oh papa 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 papa. Oh papa 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 papa. Oh papa 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 papa. Oh papa 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 papa.
tempat dia bekerja, urapi dia, penuhi dengan Roh Kudus. Dia berdampak di kantornya di dalam nama Yesus. Di kantor Kementerian Hukum dan HAM, pakai hambamu ini menjadi penggerak doa di kantor itu. Di dalam nama Yesus. Oh, pakai hambamu ini, pakai, penuhi dia dengan Roh-Mu yang kudus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, curahkan Roh-Mu, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, curahkan, 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 curahkan. Pakai hambamu ini Tuhan sebagai penggerak pendoa di tempat bekerja di marketplace. Pakai dia jadi motor penggerak di dalam nama Tuhan. Pakai hambamu ini jadi penggerak. Urapi dia, tambah-tambah berkhidmat kepada hambamu. Oh, haleluya, 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 haleluya. Pakai hambamu ini jadi motor penggerak di marketplace. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus, curahkan atas hambamu ini. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Glory Jesus, glory, pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Penuhi gereja ini dengan Roh Kudus. Curahkan api di tempat ini, api Pentakosta menyala-nyala. Terima kasih Jesus, terima kasih. Terima kasih, pujian, hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Yesus, penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Berikan kami penggerak motor menyala-nyala, berkobar-kobar di tempat di mana kami berada di dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan amin. Amin, amin.